ya. Nah, terakhir nih, ini bab terakhir, ini bab yang spesial di bab keempat. Bagaimana strategi di tengah krisis? Ya, strateginya gimana? Jadi intinya marketing itu kayak tadi ya, marketing adalah membuat orang yang awalnya belum tahu menjadi tahu, dan yang jadi tahu jumlahnya banyak dan mereka jadi mau. Itu tugas marketing. Kita promosi ya, gencar di sosial media, di YouTube ya, di podcast dan berbagai platform digital. Yang penting orang jadi tahu sama kita dan jumlahnya banyak. Pikirkan itu bagaimana caranya gitu ya. Nah, sekarang strateginya di tengah krisis ya. Ini silakan next. Yang pertama adalah dengan memahami esensi marketing terlebih dahulu. Teman-teman harus tahu dulu esensi marketing itu apa sih? Seperti yang saya bahas tadi. Esensinya marketing itu adalah membuat orang tahu dan mau. Itu aja. Stop sampai situ. Jangan sampai jadi beli. Itu jadi beli bagian selling. Strateginya tadi beda lagi. Buat landing page ya. Buat copywriting penjualan. Ya. Buat follow up. Membalas WhatsApp. Itu bagian selling. Tim selling. Nah, kita membuat orang yang penting mau, yang penting tahu dan mau dulu. Mupeng lah. Ya. Itu tugas marketing. Dan marketing ini penting loh. Kalau nggak ada marketing, selling nggak jalan. Artinya kalau belum kenalan, orang nggak mau langsung diajak nikah, nggak mau langsung diajak kawin kan, makanya kenalan dulu. Nah, ini marketing bagian kenalan. Pertama, memahami esensi marketing. Apa sih esensi marketing itu? Jadi seperti yang tadi saya bilang tadi ya, marketing adalah membuat orang tahu dan mau. Kedua, ada dua kunci digital marketing. Ini tolong dicatat ya, karena saya nggak buat apa slide-nya. Ada dua kunci dalam digital marketing. Apa itu? Satu, reach. Reach-nya nulisnya reach ya, reach ya, atau jangkauan. Nah, ini saya chat di host chat ya. Reach jangkauan artinya, bukan reach kaya ya. Reach REACH ya, jangkauan. Itu kunci pertama. Ya, artinya supaya digital marketing kita berhasil, kita harus menjangkau orang yang banyak. Itu kunci pertama. Ya. Kunci yang kedua adalah engagement. Ya, engagement. Engagement ini adalah interaksi. Cuma dua kunci ini aja. Yang kedua adalah engagement. Ya, satu reach, kedua engagement. Artinya apa? Kalau kita nggak menguasai dua kunci ini, maka strategi digital marketingnya nggak akan berhasil. Kita maksain nih Instagram kita followernya masih 100 orang nih. Kita maksain promosi di situ terus aja kekeh nih. Ya, dengan cara yang sama. Begitu lagi tiap hari story lagi yang biasa-biasa aja. Posting lagi. Follower kita nggak nama-nama nih. Ini nggak berhasil. Kenapa? Reach jangkau. Cuma menjangkau 100 follower. Itu pun dari 100 follower nggak semuanya lihat. Ya, kemungkinan kemungkinan paling bagus 10% orang yang lihat kita. Jadi dari 100 orang follower kita cuma 10 orang yang lihat kita. Ya. Ya percuma tiap hari kita digenjot lagi. Ini bukan kerja keras. Karena kerja keras itu harus dibarengi dengan cerdas gitu, kerja cerdas. Kalau udah begini bukan kerja keras, ini kita jalan di tempat gitu. Ya kayak apa sih? Kayak lari di tempat gitu, nggak kemana-mana. Gitu, udah tahu follower 100 masih kekeh gitu. Nah, jadi kita perlu diubah strateginya. Gimana? Reach, jangkau lebih banyak. Dengan cara ngiklan, ya, sehingga follower lebih naik, ya lebih banyak lagi. Kedua dengan endorse bisa, atau dengan, tapi endorse sekarang sudah mulai menurun nih, apa namanya, algoritmanya bahkan sekarang sudah menurun. Tahun ini di bulan Februari kemarin, Januari kemarin saya endorse ke influencer top gitu ya, yang biasanya closing banyak, yaitu mulai turun. Tapi nggak parah-parah banget lah. Nah, artinya apa? Kita menjangkau orang banyak. Ya, udah tahu follower, kita mulai mikir nih, wah follower 100 nih nggak nama-nama nih selama sebulan nih. Langsung mikir apa nih yang harus dilakukan nih. Buat strategi kita mempola, pertama mempola akun-akun besar, mereka ngapain aja sih, posting berapa kali sehari. Satu, terus kedua, sederhana aja kita mempola mereka. Mereka ngeposting tentang apaan sih? Terus lihat postingan yang paling banyak di likes itu postingan kayak gimana sih? Ya, story mereka kayak apa aja sih, jam berapa aja sih, berapa banyak mereka nge-story. Itu dipola, ditulis tuh di strategi ya. Karena kita pembelajaran paling bagus adalah belajar dari mereka yang sudah berhasil. Lihat, oh begitu kita pola, kita modifikasi, coba kita praktekkan. Ya, sambil kita endorse, sambil kita ngiklan, sambil kita buat YouTube-nya, atau kita buat program viral seperti bikin giveaway, terus misalnya bikin quiz ya, bikin webinar seperti ini dan lain. Pokoknya mengundang orang yang banyak sehingga mereka mau follow. Buat pertanyaan satu aja. Kira-kira apa sih pentingnya orang nge-follow kita? Itu kalau di Instagram. Atau kira-kira apa sih pentingnya orang mau nonton video kita?
apa sih pentingnya orang mau nonton video YouTube kita, mau denger podcast kita, mau ngeklik landing page kita, apa sih pentingnya? Kalau nggak penting-penting amat, mereka nggak akan mau. Karena orang nggak mikirin bisnis kita, nggak penting gitu. Buat mereka kita tuh nggak penting. Nah makanya pikirin, jawabin, bikin pertanyaan itu. Kira-kira apa sih pentingnya? Nah kalau sudah itu jawab nih. Pentingnya karena misalnya ini misalnya pentingnya karena untuk kesehatan mereka demi bertahan hidup. Nah propolis tadi ya. Sehingga apa? Kalau udah tahu jawaban itu, maka saya bisa membuat konten supaya follower makin banyak, menjangkau orang banyak. Nanti kalau kita endorse nih ke artis-artis tuh endorse-nya dengan bahasa-bahasa gitu. Jaga imunitas tubuh, sayangi kesehatan, sayangi kehidupan kita, jaga kesehatan kita, gunakan propolis ini. Jadi mulai, wah gitu ya, apa ada pencerahan lah gitu. Apa penting nih buat saya nih gitu ya. Terus bikin video yang tentang video kesehatan. Tips bagaimana cara menjaga kesehatan. Satu, dibuat videonya yang lucu-lucu. Satu adalah dengan tidur yang cukup. Kedua, olahraga. Ketiga, banyak minum dan lain-lain. Dibuat tips seperti itu. Jadi oh iya penting. Dibanding kita posting yang nggak jelas, nggak orang yang apaan sih gitu. Ya ini penting tuh. Satu, reach menjangkau orang banyak. Menjangkau orang banyak ini caranya banyak ya. Dengan cara-cara yang berbayar dan juga dengan cara yang gratis. Ini simpelnya gitulah. Berbayar nih dengan cara tadi ngiklan Facebook, ngiklan Instagram, ngiklan Google, ngiklan YouTube ya, ngiklan di beberapa platform seperti ngiklan di TikTok ya, iklan juga di news platform kayak di Komparan ya, Kompas dan lain-lain. Karena kan mereka sudah banyak masa nih, atau kita endorse dan lain-lain. Dan yang gratis, nah kita yang gratis dengan cara bikin giveaway, kita bikin postingan yang rutin, terus kita bikin film pendek. Nah saya pernah bikin film pendek yang mendatangkan ratusan ribu viewer. Ini salah satu cara strategi saya. Dulu nggak pakai budget ya, ngiklan nggak pakai iklan, dengan video begitu, tok langsung naik tuh ya. Dan saya bisa mempromosikan barang sekaligus dalam film itu. Ini promosi nih. Saya dulu mengiklanin kaos dan ngiklanin hijab dalam film itu, dan itu hijabnya ludes dalam 1 hari loh teman-teman ya. Apa satu hari beberapa hari saya lupa ya, intinya langsung habis tuh seri produk yang dipakai oleh si modelnya. Artinya apa? Reach tuh terpenuhi, reach menjangkau orang banyak karena yang nonton film pendek itu banyak. Nah, terus kedua engagement. Nah, engagement ini interaksi ya, jangan cuma menjangkau tapi harus mampu berinteraksi. Interaksi ini orang sudah mulai interaksi dengan konten kita, interaksi dengan promosi kita, orang mulai ya walaupun nggak komen mereka nge-love atau nge-like atau mereka suka atau mereka mau baca atau mereka ngangguk-ngangguk dalam hatinya gitu ya. Oke, oke. Nah, itu interaksi walaupun mereka nggak ngomong. Kalau sudah begini, dah mereka suka. Kalau suka, dah mereka mau beli itu. Udah beli ngeklik landing page, mereka wah mulai mupeng, mulai desire atau berhasrat ya, mulai berhasrat gitu ya, udah berhasrat, klik langsung WhatsApp. Nah udah di WhatsApp, udah urusan lu ya, urusan selling. Pokoknya lu tolong jadiin sampai jadi beli gitu. Ditanya-tanya sampai apa, ditanya kebutuhannya apa dan terus di follow up ya. Nah terus yang berikutnya adalah memahami market. Memahami market. Market ini sekarang nih, market kita ini siapa? Market kita misalnya jualannya adalah apa teman-teman? Misalnya jualan teman-teman adalah hijab. Marketnya siapa? Perempuan hijaber usia 27 sampai 40 lah misalnya, yang apa namanya sudah punya anak, misalnya sudah berkeluarga, hijaber ya. Targetnya adalah itu. Pahami mereka saat ini, saat sedang wabah ini, apa sih yang mereka lakukan? Apa sih yang mereka rasakan? Apa sih yang mereka inginkan? Harus dipahami nih. Oh, mereka pengen tenang, mereka pengen sehat, mereka lagi khawatir, mereka lagi cemas. Ini yang mereka khawatirkan. Jadi jangan tiba-tiba hajar terus, oh lah paksain jualan nih hijab nih. Ingat dulu mereka sekarang lagi punya psikologi yang berbeda seperti biasanya. Nggak seperti biasanya. Ketakutan, cemas, yang diingatnya tentang corona lagi, mereka takut anaknya tertular, mereka nggak mau kemana-mana. Itu yang mereka takutkan. Nah ini yang ketiga, memahami market. Pahami bener market mereka tuh lagi apa.